ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi dipinah. Ini publik harusnya sudah cerdas di sini ya. Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu, lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Pak Roy Suryo, teman-teman ya, Sang Aji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo, ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo CS mengatakan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% palsu, itu berarti kan membuktikan bahwa mereka nggak pegang bukti ketika itu. Kami menyatakan bahwa sampling yang diuji oleh RRT itu sama dengan yang diupload Pak Dian tadi. Halo sahabat Kompas TV, polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bonatua Silalahi untuk pertama kalinya menunjukkan salinan ijazah Jokowi dari KPU pasca putusan Komisi Informasi Pusat. Untuk membahas hal tersebut saat ini saya telah bersama dengan pengamat kebijakan publik Bang Bonatua Silalahi. Halo Bang Bona, gimana kabarnya Bang? Baik, luar biasa, apalagi setelah melihat ijazah beliau. Sehat. Oke Bang Bona, baru kemarin ya Bang, tanggal 11 Februari 2026, Bang Bona tuh juga baru bertemu dengan tim penyidik di Polda Metro Jaya ya Bang, benar kan? Iya, benar Ya itu. benar, masih dengan kasus ijazah milik Pak Jokowi. Yoi. Ya, gimana nih Bang hasilnya kemarin Bang? Sebenarnya apa saja sih yang ditanyain oleh tim penyidik itu? Saya kan sebagai ahli ya, kalian saya kan sebagai akademisi yang meneliti penelitian khususnya terkait pertanyaan tentang seputar ijazah ini. Jadi saya di situ menjelaskan bahwa saya kan seorang sudah S2, S3 ya sampai S1 itu sudah kita kuliah juga kita sudah diajari penelitian. Hmm. Bahkan saya itu S3 itu kalau level S3 itu hampir setengah SKS-nya itu adalah penelitian. Itu ada misalnya kalau kayak kami itu dari mata kuliah metodologi penelitiannya aja sudah 6 SKS. Seminar proposal 6 SKS, seminar hasil 6, tertutup 6, terbuka 6. Berarti kan udah 6 kali 5, udah 30 SKS untuk itu sudah layaklah disebut ahli peneliti kan gitu kan. Nah, saya terangkan juga di situ ada dua doktor, Dokter Suryo dan Dokter Rismon. Mereka itu kan jelas-jelas dari segi akademik pun sudah jadi peneliti. Lantas tak perlu lagi sertifikasi. Mereka bukan jadikan peneliti itu sebagai profesi, tapi sebagai akademisi yang didapat semasa kuliah. Ditambah lagi S2 ya. S2 juga kan ada juga penelitian. Penelitiannya itu aja S2 sudah mungkin 6 SKS ya. Nah, kalau S1 penelitiannya itu mungkin 3 SKS ya mungkin. Nah, 3 SKS. Kalau S2 itu kayaknya 9. Oh, oke. Nah, ya kan? Nah, kalau di total kan semua berarti berhak meneliti ya. Sejak S1 pun sudah berhak. Cuman kedalaman penelitian itu mungkin akan berbeda. Dengan yang hanya 6 SKS, 9 SKS, sama tadi 30 SKS. Itu Mbak Indah. Jadi saya terangkan bahwa bagaimana penelitian yang baik itu. Saya bilang sama mereka, saya meneliti itu ada 3 jenis penelitian. Pertama itu adalah penelitian yang namanya explorer ya. Oke. Jadi ini explorer ini mengeksplor. Artinya ini belum ada terkait norma-norma. Kebayang nggak dulu ketika Magellan sama Columbus, ini explorer semua, peneliti explorer. Mereka nggak tahu itu apa di depan, tapi mereka tahu, yakini bahwa tesis mereka dulu, hipotesis mereka adalah bumi bulat, bukan? Nah, tapi mereka buktikan sendiri, jalannya aja dulu mau ketemu apa, ketemu hingga akhirnya Columbus itu ketemu benua Amerika, dia kira itu adalah Asia. Kenapa? Tadi hipotesis mereka. Artinya level explorer ini jangan dulu berharap terlalu banyak aturan. Cukup bicara tujuan saja dulu. Nah, penelitian berikutnya itu tujuannya deskriptif. Menggambarkan apa yang ditemukan. Mungkin misalnya kalau penelitian sudah ketemu explorer, ketemu benua Amerika, dia akan deskripsikan apa ini benua Amerika. Ya kan?
Dia kan jelaskan itu apa-apa saja di benua, benua Amerika ini. Habis itu akan masuk peneliti yang namanya explainer yang menerangkan lebih detail, menjawab pertanyaan why, mengapa, mengapa, mengapa. Dan saya itu adalah why, apa explainer. Kenapa? Yang saya teliti ini sudah berdasarkan kebijakan publik yang metodologinya sudah jelas, sudah ada undang-undang KIP, undang-undang keterbukaan informasi publik, sudah ada undang-undang pelayanan publik, ya kan? Sehingga saya inilah yang saya terapkan ini, metodologi ini saya terapkan sehingga saya mendapatkan ijazah fotokopi terlegalisir milik Pak Jokowi selama 2014 2019. Nah, pada intinya saya menerangkan itu, Mbak. Artinya setelah saya terangkan itu, kan polisinya nanya nih, terus Pak, yang meringankannya bagaimana Pak? Nah, yang meringankan adalah pertama bahwa eh, ijazah yang saya dapat ini ternyata sama dengan eh, ijazah Dian Sandi yang diupload di medsos X ya. Kebayang dulu Mbak, belum ada ijazah satupun penampakan ijazah yang bisa menerangkan ijazah Pak Jokowi itu. Yang ada itu cuman dari Pak Dian Sandi di medsos. Dan sebenarnya saya ketemu banyak itu model-model ijazah ini di medsos. Cuman yang begitu tertarik ke publik karena sosok Dian Sandi ini adalah seorang orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Ya kan banyak sebenarnya yang beredar, saya nggak perlu sebut lah yang mungkin wajahnya dirubah macam segala. Nah, begitu saya bilang ini mirip, ya, lantas saya kan nggak pernah nggak tahu sebenarnya penelitiannya RRT itu bagaimana. Saya nggak tahu karena saya itu datang baru kenal mereka itu Roy Suryo khususnya itu sekitar awal Agustus. Sementara mereka sudah meneliti katanya ya, saya nggak tahu ya. Katanya mereka sudah meneliti April ya, sejak April dan samplingnya adalah punya Dian Sandi, ya kan? Dan mereka bilang karena yang saya teliti mirip dengan saya teliti otentik dengan yang dikasih KPU, yang dikasih KPU itu yang hasil penelitian saya otentik dengan punya Dian Sandi dan mereka bilang Dian Sandi adalah samplingnya, maka saya jadilah saksi ahli yang meringankan bahwa sampel mereka adalah tervalidasi walaupun belakangan, ya kan? Nggak masalah. Awalnya kan mereka explore, kan? Karena memang sifatnya explorer. Tiba-tiba divalidasi oleh saya dijelaskan oleh saya bahwa karena saya sifatnya explainer, saya jelaskan bahwa yang diteliti mereka, yang dieksplor mereka itu adalah Dian Sandi yang sama dengan yang saya jumpa di KPU. Gitu, Mbak. Oke, berarti kira-kira total dapat berapa tuh Bang pertanyaan saat penyidik kemarin itu? Kok Ada Bang 27. 27? Oke. Nah, Terus suasananya kayak gimana Bang saat penyidikan berlangsung? kalau saya kan ini apa newbie ya. Seumur hidup saya baru kali ini di BAP. Jadi ya saya sih orangnya nothing tulus biasanya. Kalau saya nggak ada yang mau saya tutupin, ngapain saya mau apa lepas aja gitu, mengalir begitu saja. Ya ditanya saya jawab, ditanya saya jawab. Apa yang nggak tahu ya nggak tahu. Ya walaupun kadang saya baru sadar bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang jujur aja agak-agak tricky ya, menjebak-jebak dikit ya kan. Nah kalau saya nggak berpegang teguh pada apa yang saya kerjakan, apa yang saya tahu, ya bisa saja saya kejebak juga kayak Roy kan gitu kan. Salah jawab kan gitu di BAP salah jawab. Nah, tapi so far ya karena saya didampingi pengacara, ya itu kan ada apa dikoreksi lagi gitulah, Mbak. Itu kayak gimana tuh Bang? Pertanyaan trikinya dari penyidik tuh kayak gimana contohnya Bang? Ya kayak misalnya Bapak pernah lihat sampel yang diteliti oleh RRT, ya. Mereka nggak nyebut RRT ya, tapi cuma terlalu panjang, persingkat aja ya. Kan disebut Roy Suryo, bla bla bla, Rismond bla bla kan. Tapi kusingkat di sini RRT ya. Nah, jadi mereka tanya, ya saya terus terang saya bilang, saya nggak pernah lihat mereka meneliti. Saya tidak pernah melihat mereka memakai sampel itu untuk diteliti. Tapi melalui tulisan yang dipublis mereka, yang saya terakhir baca di medsos, itu sama. Dan di buku mereka juga jujur menyebutkan bahwa sampel ini berasal dari akun X milik Pak Dian Sandi ya kalau nggak salah. Artinya memang seorang peneliti itu harus jujur menyatakan sumber data yang diteliti dari mana supaya apa? Supaya publik yang membaca itu eh,
dikasih kasih kepuasan apa keleluasaan memikirkan percaya atau enggak hasil penelitian saya ini kan gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kan pertanyaannya ke kita, Mbak. Kalau ternyata kayak kalau saya jujur karena saya seorang peneliti yang percaya filosofi bahwa kalau sampah dianalisis akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi, maka saya seorang peneliti pasti harus men-screening mana sampah yang perlu dianalisis atau tidak. Ya kan gitu kan? Nah, jadi kalau mereka saya tadi apa? Saya terangkan ke mereka bahwa penelitiannya Rosur RRT ini yang saya tahu di buku itu disebut jelas itu berasal dari Dian Sandi yang diupload tanggal 1 April kalau nggak salah dan itu mereka langsung teliti. Tapi saya secara tempusnya saya nggak ada di situ. Saya itu justru datang Agustus tadi. Nah, saya terangkan begitu. Wah, berarti ya udah konkret kan gitu. Kalau nggak kan bisa kejebak saya kenal aja Agustus merasa ikut penelitian bulan 11 apa tanggal April kan salah gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya nih Bang Bona ini apa sih Bang yang melatar belakangi Bang Bona meminta salinan ijazah milik Pak Jokowi ini? Ini gini Mbak, apa ya saya harus ini ya mungkin katakanlah saya orang yang awalnya percaya bahwa ijazah beliau itu palsu, palsu, maaf asli ya, percaya. Kenapa? Saya mempercayai lembaga KPU. Namun belakangan saya ragu jadinya karena ada beredarnya banyak ijazah-ijazah yang disebut punya Pak Jokowi, terus dianalisis di medsos dengan varian data yang begitu bervariatif ya. Saya temukan ada sekitar 8 variatif lah ijazah ya. Ternyata yang terakhir terkonfirmasi itu dari pintu belakang katanya kan gitu, dari orang-orang yang mungkin nggak tahu juga. Artinya kalau pintu belakang nggak tahu juga benar atau tidak ya. Nah, saya pikir saya kan peneliti ya. Artinya seperti saya tadi filosofi saya yang bilang kalau sampah dianalisis akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi, maka saya harus memilah sampah ini. Ternyata tak satu pun data yang beredar di pasar itu adalah data yang valid, yang levelnya itu sekunder atau bila perlu primer. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Pak Jokowi kan memang tidak pernah mengupload sendiri yang secara resmi ijazahnya ke publik. Yang mengupload itu justru Dian Sandi yang menurut saya juga dia bukan orang yang tepat untuk memvalidasi bahwa itu punya Pak Dian Sandi. Seperti itu. Akhirnya saya pikir saya harus mendapatkan data ini untuk saya uji. Nah, pertanyaannya kan sederhana. Kalau aslinya nggak ada, berarti kan saya butuh yang primer ya, turunan dari yang asli atau yang sekunder, yang turunan dari yang primer. Nah, ketemulah saya tersangka suspek bahwa yang punya ijazah data primer ataupun sekunder itu adalah pertama kalau di Andri di arsip lembaga arsip kalau di tingkat pusat itu namanya Andri, tingkat daerah itu namanya LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. LKD ini ternyata ada dua lagi. Ada yang di Provinsi DKI Jakarta pada saat beliau menjadi pejabat gubernur DKI dan menjadi di waktu itu ikut caleg ya, calon gubernur dan juga ada di LKD Kota Solo. Pada saat beliau mencalonkan jadi wali kota dan pada saat mereka jadi wali kota, beliau jadi wali kota. Ini tersangka utama. Dan keduanya adalah KPU-nya sendiri, KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Kota Solo. Nah, tentunya kan ini lembaga publik dan yang saya minta dokumen publik. Maka saya harus memakai tools Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Memintanya itu harus ada mulai tahapan resmi. Melalui Undang-Undang Pelayanan Publik juga ada di situ namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Saya minta ini setiap lembaga kearsipan daerah, ANRI, KPU, KPUD, DKI, KPU Solo, saya minta semuanya ini. Itu jadi syukur-syukurnya ya walaupun panjang ya, akhirnya saya dapat data ini. Data yang kemarin yang tanggal 11 itu yang sangat dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya bukan menurut saya ini sangat-sangat krusial. Kenapa? Ini berdampak hukum dan sosial yang luas.
di mana dampak hukumnya sampel-sampel yang lain jadi tergeser, sampel-sampel lain jadi malu sendiri, mundur sendiri. Kenapa? Ternyata yang resmi itu seperti ini, kan gitu kan? Terus yang dampak sosialnya, ya kita sekarang sudah, saya lihat perdebatan di publik itu sudah enak, sudah bicara mengacu ke sampel resmi punya KPU tadi. Dikit-dikit yang ini tampilkan, nggak ditampilkan lagi yang saya bilang itu yang ada 8 sampel yang nggak jelas kabarnya dari mana gitu. Oke Bang Buna, kan Bang Buna juga kemarin kan sempat upload ya, apa selain ijazahnya itu di sosial media. Ini gimana Bang reaksi netizen setelah Bang Bona mengunggah hasil salinan tersebut? Yang pasti nanti media, teman-teman media jadi banyak konten. Karena mereka itu banyak menyajikan sesuatu, banyak yang aku nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, dan mereka sering sharing kecurigaan-kecurigaan analitis mereka juga ada. Walaupun sebenarnya ada juga yang sebenarnya bertanya pun dia nggak pantas ya, karena dia nggak ngerti pertanyaannya. Tapi ya gimmicknya dapat lah ya. Eh, eh, ini kan sudah kita jadikan public discourses ya, diskursus publik ya. Nggak apa-apa, semua harus memang berhak mengatakan pendapatnya. Nah, kemarin itu malah ada yang komplain masalah bilang di mana-mana di Indonesia ini ada tanggal kalau di Leges. Ternyata kan itu nggak punya Leges tanggalnya. Tanggalnya kita nggak tahu tanggal berapa itu di Leges. Itu nggak ada Legesnya. Dan mereka malah menganggap itu nggak sah dong jadi presiden kan. Hmm. Seperti itu. Nah, ini bervariasi Mbak. Artinya saya lihat juga kemarin Pak Mas Roy juga menganalisis ya. Dan analisis yang dibilang Mas Roy itu juga banyak di komentar-komentar di medsos yang saya posting itu, baik di IG saya, Facebook, di Twitter ya, di X ya, di TikTok kan saya bagi nih. Cuman jujur maaf nih, saya sekalian nanti kalau netizen baca, saya kurang paham sebenarnya bermedsos ini ya. Jadi saya pun di tag nggak ngerti saya jawabnya gimana. Bagi saya tujuan saya adalah sederhana, agar jangan sampai ada fitnah-fitnah lain. Jangan sampai nanti ada orang mengasih disinformasi ya, asimetris informasi, masih percaya ada data ijazah lain, sehingga dia termakan oleh hasutan yang sengaja mengubah ijazah ini, sehingga orang yang menganalisisnya salah. Seperti itu Mbak. Mungkin silakan aja nanti dipantengin aja lah di medsos saya ya. Ya, benar Bang Buna. Nah, ada nggak Bang Buna hasil temuan dari salinan ijazah tersebut yang selama ini sempat ditutup-tutupi Bang? Mungkin apa ya? Saya lebih tepatnya, saya kan bukan bukan orang yang meneliti explorer tadi ya. Saya explainer. Artinya kalau menjelaskan sesuatu saya butuh pembanding. Untuk menjelaskan ini saya harus pakai yang lain untuk menjelaskan. Kebetulan saya menjelaskannya ini pakai ijazah yang 2019 menjelaskan 2014, 2012, 2010 dan 2005. Nah, so far yang saya dapat itu adalah selisih perbedaan di legesnya, pejabat melegesnya, karena ini kan beda-beda pejabat leges, tapi yang lain itu sama. Hmm. Semuanya sama informasinya. 2010, 2005, 2012, 2014, 2019. Yang enggak, saya kan 2005 belum dapat dari mereka, dari KPU Solo. Tapi nanti akan saya jawab lebih lengkap Mbak Yulian ketika saya nanti sudah meminta ke DKI, ke KPU DKI ijazah yang tidak disembunyikan 9 itemnya. Hmm. Nah, artinya saya hanya sekarang ini, to be honest, saya hanya bisa membandingkan antara ijazah yang 2014 dan 2019. Karena itu yang saya peroleh lengkap. Yang lain itu kan disembunyikan semua 9 itemnya. Kenapa? Justru poin krusialnya adalah di 9 item ini. Di situ ada tanda tangan rektor dan dekan yang menandatangani ijazah. Di situ ada tanda tangan dekan yang meleges. Ini kan identik, unik kan? Ini bisa dicek nih. Ini apa? Ya kan kita tahu lah cara ngecek. Kalau kita cek cari-cari rektor, tanda tangan rektor kan tinggal cari aja di internet banyak. Dekan juga banyak. Kita punya pembanding tanda tangan ini. Seperti itu. Jadi sabarlah ya.
Yang jelas mungkin Mas Roy kemarin sudah di Kompres juga sudah mengungkapkan yang dia menurut dia ada kejanggalan. Teman-teman di medsos juga ada, cuman saya belum berani berkomentar karena ya sah-sah saja berkomentar dulu ya. Nanti saya teliti lebih dalam. Kalau saya merasa itu bertanggung jawab, saya akan ungkapkan. Gitu, Mbak. Oke, Bang Bona, usai huru hara ini ya Bang, sebenarnya Bang Bona nih ada di pihak siapa nih? Apakah di kubunya Roy Suryo atau malah sebaliknya nih? Saya sebenarnya Mbak nggak butuh dukungan orang. Saya harus bilang ini. Saya nggak butuh mendukung orang. Saya hanya butuh data. Begitu data mendukung saya, semua akan mendukung saya. Terbukti sekarang kan semua mendukung saya kan. Baik kemarin ada Bang David Pajung, Bang Andi Aswan, Bang Semar, Freddy Damanik. Yang justru Bang kemarin malah Bang Yakub ya, Bang Yakub Asibuan di Solo ya, bilang justru mereka senang dengan ini. Kenapa? Karena saya membawa data, Mbak. Artinya, oke, mungkin karena saya sama-sama peneliti dengan RRT, kan kalau seandainya RRT nggak menyebut peneliti, maka saya juga tidak akan ke arah mereka, ya kan? Kalau misalnya grupnya Pak Jokowi, pembela Pak Jokowi bukan dari loyalis, tapi mereka juga bilang peneliti, saya pasti ke mereka. Kenapa? Terbukti ketika saya berbicara sesama peneliti, kami akan berbagi data. Saya banyak dapat data dari grup dari Bang Roy, Mas Roy ya, grupnya Mas Roy, Michael Sentana, dapat data. Kita sharing data. Karena kami peneliti, sharing data. Seperti saya bilang itu, yang di medsos, mereka kasih saya kok data-data misalnya pintu belakang itu kan banyak item ya, dari yang nggak jelas sumbernya dikasih. Itu kan dari mereka. Artinya, saya bilang kembali tegaskan lagi, saya tidak berpihak. Saya independen. Kalau ternyata kami berbagi data dituduh tidak independen, silakan Anda belajar. Apa arti peneliti? Independen. Bukan berarti kita peneliti independen langsung tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ya kan? Walaupun saya jadi ahli, ya terserah. Kalau mereka juga mau kubu lain minta saya ahli, ya silakan, nggak apa-apa. Sepanjang saya tidak mengkhianati data, saya tidak mengkhianati eh, da- da- fakta empiris yang saya sebut-sebut itu, agar semua para pihak yang terbelah itu, yang dari yang yakin, yang tidak yakin, dan yang ragu itu, mari sama-sama kita mengacu pada data yang saya cari. Seperti itu, Pak. Oke, Bang Bona, kalau boleh tahu nih tanggapan Bang Bona gimana nih soal sidang pendahuluan uji materi Roy Suryo kemarin nih? Dan ditegasin lagi Bang, berarti kan kemarin kan Bang Bona juga diminta oleh kubunya Roy Suryo untuk menjadi ahli Iya, ahli ahli juga ya berarti bener ya? ya, ahli Itu kebijakan gimana tuh publik, Bang? Diti. Mm-mm. Oh, karena saya juga apa ya, sudah 3 kali berhadapan dengan Pak Profesor Sadli Isra di MK. Saya tidak pernah sedikit pun meragukan kepatuhan mereka terhadap tata cara di MK. Ya, memang kayak kemarin tuh yang banyak beredar medsos kan, yang permintaan Pak RH supaya para prinsipal berbicara, ya kan? Dan tidak dipenuhi kan, gitu kan? Nah, ya, saya juga udah 3 kali, ya memang begitu modelnya di sana. Jangan sampai di MK itu jadi ajang curhat, kan gitu kan? Seperti itu. Yang menurut saya juga apa ya, Pak ini cukup tegas Pak hakim-hakim itu kemarin. Saya dukung itu. Dan untuk yang masalah tata cara di MK berikutnya itu sudah biasa, Pak. Kalau misalnya saya membayangkan beliau-beliau itu hakim di MK, hakim panel ya, panel itu kan 3 orang. Ibaratkan saja ini dosen pembimbing kita, Mbak. Pada sidang pertama mereka pasti men-challenge kita, walaupun orang lain menganggap itu menyalah-nyalahkan. Tidak, itu men-challenge. Supaya apa? Sidang pertama itu men-challenge, lalu lu tinggal perbaikin, ya kan? Sidang kedua nanti mana yang lu perbaiki, ya kan? Nanti akan hakim panel bilang, ini udah diperbaiki yang ABCD yang saya bilang, udah. Nah nanti di terakhir mereka men-challenge lagi. Saya lihat ini mungkin masih kurang, begini perlu dilengkapin. Mau dilanjutkan silahkan, mau tidak itu keputusan mereka.
keputusan mau dicabut bisa, ya kan? Mau dilanjutkan bisa. Tapi persidangan perang sesungguhnya itu di sidang pleno. Artinya para hakim panel tadi yang 3 orang ini bertanggung jawab penuh, namanya dosen pembimbing. Begitu anak didiknya dimajukan sidang terbuka menghadapi 9 hakim Mahkamah Konstitusi, pasti agak malu juga kalau ternyata yang dia majukan adalah yang nggak lolos uji, kan gitu kan? Itu kan jadi beban moral bagi mereka. Nah, makanya biasanya mereka agak ketat di sini, agak formil ya. Berbeda dengan peradilan-peradilan konstitusi di Amerika. Yang saya tahu juga, walaupun saya terakhir bukan dikalahkan, saya ditolak karena formil. Karena memang saya kan bukan berlatar belakang hukum, saya juga tidak pakai pengacara waktu itu menyusunnya. Nah, jadi ini nanti lihat aja, saya yakin dengan ada koreksi-koreksi dari Hakim MK, Bang RH juga, Refli Harun juga seorang yang bukan orang baru di MK, di Peradilan Tata Negara, pasti ini sudah diperbaiki. Ini hanya masalah selera saja menurut saya. Pemohon maunya pinginnya begini, MK pinginnya begini, ya digabungin. Seperti itu, Mbak. Jadi jangan terlalu kita ini dulu, kita kasih penilaian dulu ya. Kita tunggu sidang kedua. Oke, Bang Bona, jadi menurut Bang Bona nih, apakah salinan ijazah Pak Jokowi ini cukup menjawab keraguan publik atau masih perlu diverifikasi lagi nih? Nah, kalau saya kan ini baru data, Mbak. Jadi ini belum menjawab apa-apa dari penelitian saya. Penelitian saya itu harus meneliti salinan ijazah yang terautentikasi. Ya, sementara itu tidak terautentikasi sama sekali. Jadi belum menjawab. Karena yang saya dapat ini disebut, saya menyebutnya data sekunder tapi tidak teruji. Kenapa? Terbukti dari dokumen-dokumen yang saya dapat, dari sidang-sidang kami baik di KI Pusat, KI DKI, KI Jateng, KPU semuanya mengatakan tidak pernah melakukan klarifikasi. Mereka hanya melakukan verifikasi administrasi. Ya, bayangkan sejak 2005 tidak melakukan verifikasi klarifikasi. Ini bedanya gini ya, ada 3 pengujian ijazah yang diatur di peraturan perundang-undangan kita untuk pejabat publik. Ya, pertama itu verifikasi administrasi, yaitu cek legesnya benar enggak, pengajunya benar enggak, ya kan, formatnya benar enggak. Ini sifat administratif. Kedua, verifikasi klarifikasi. Ini dilakukan menurut Undang-Undang PKPU jika ada laporan masyarakat, ada laporan Panwaslu, ada kecurigaan dari KPU. Ternyata sejak 2005 ini tiga ini tidak ada. Sehingga KPU merasa tidak perlu melakukan klarifikasi. Karena memang ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang diturunkan ke peraturan PKPU. Nah, ada yang terakhir, yang ketiga, yang mereka lupa bahwa bernegara ini nggak hanya mematuhi satu peraturan perundang-undangan saja. Mereka melupa undang-undang kearsipan yang menyebut mereka harus melakukan autentikasi. Autentikasi ini apa? Kalau tadi klarifikasi, kalau verifikasi hanya sifat administratif, verifikasi kalau mereka curiga, ya kan, ada laporan masyarakat, pasti dia tanya mana aslinya, disandingkan dengan fotokopi yang dikasih. Oh iya mirip, kan gitu. Oh iya pas. Oh iya ini cocok. Tanda tangan rektornya sama. Ini sifatnya informatif. Oke, lulus klarifikasi. Tapi autentikasi jauh lebih ribet, Mbak. Autentikasi itu kita dibawa misalnya ininya apa? Fotokopinya aslinya diuji, Mbak. Diuji dokumennya, diuji kertasnya, tintanya, macam segala. Diuji informasinya. Inilah yang namanya kalau lolos dia, itu namanya dokumen yang disalinan ini otentik dengan dokumen aslinya. Inilah yang nanti jadi benda sejarah kita, disimpan di ANDRI, di LKD. Nah, saya mencari ini, Mbak.
Kalau saya nggak dapat ini, maka saya bilang saya justru ditertawain penelitian saya. Kenapa saya meneliti barang yang ya katakanlah jangankan otentik, clarified juga enggak, verified udah, ya kan? Verified itu untuk sebatas kepentingan KPU ya sih, tapi sebatas penelitian untuk penelitian jurnal enggak boleh. Itu harus clarified, ya harus authentified kan? Seperti itu. Oke. Kemarin kan Bang Muna juga habis diminta oleh kubunya Roy menjadi ahli. Dan kira-kira ada nggak Bang tawaran dari, tawaran bukan tawaran sebenarnya. Mungkin ada pihak dari kubunya Pak Jokowi nggak yang menghubungi Bang Muna? Wah, mereka saya juga jadi bingung ini, jadi nggak ada lawan saya. Semua pada bilang terima kasih. Hmm. Dan mereka juga kayaknya apa ya? Saya juga jadi bingung nih, jujur ya. Mereka juga malah nggak apa-apa dorong saja. Malah saya didorong kemarin. Berapa kali saya ketemu di televisi ya. Malah mereka mendorong saya ngobrol-ngobrol, kita nggak wa ngobrol-ngobrol langsung. Iya nggak apa-apa. Seperti di TV kemarin tetangga. Malah dia bilang, saya bilang ya saya harus mau. Sebelum saya pergi jadi saksi, saya udah bilang, ahli, saya bilang saya akan diundang. Saya bilang saya bersedia. Dia bilang malah mendukung. Iya bagus nggak apa-apa. Karena memang mereka juga butuh sebuah forum yang eh, untuk ruang publik untuk mengklarifikasi ini semua. Nah, ini sekarang jadi klaim nih. Mereka mengklaim justru hasil KPU itu, KPU mempersulit itu bukan karena mereka, tapi karena memang KPU-nya yang jelimet. Kan gitu kan? Sampai saya 6 bulan baru dapat. Ya nggak apa-apa, saya juga menganggap bisa saja memang mereka super hati-hati, super ketat. Malah saya bilang kemarin sama mereka. Jadi saya juga justru menduga, jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang melarang KPU memberikan, tapi orang lain yang berdampak. Ingat loh Mbak, sidang KIP itu bukan masalah ijazah Pak Jokowi aslinya. Itu masalah ijazah semua pejabat publik. Kalau ijazah Pak Jokowi bisa dibukakan, pertanyaan saya, apa mungkin ijazah menteri, ijazah DPR nggak dikasih? Sementara baca saja di majalah Tempo, nggak apa-apa saya sebut ya, Tempo kan mengulas itu banyak, ijazah-ijazah palsu. Pejabat-pejabat kita banyak terlibat. Saya justru merasa, ya sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi yang apa yang sorry bukan maksud saya bukan nggak mungkin lah hanya Pak Jokowi yang pingin ini cerah ya. Tapi lebih banyak lagi mungkin yang lain yang akan terganggu kalau ini cerah, transparan. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Muna Tua Silalahi atas waktunya. Terima kasih ya Bang, mau Ya, berbagi baik. informasi Makasih, Pak dengan Kompas Yulian. TV. Pak Terima Adia, kasih Bang. Aditya.